hati bapa berbalik kepada anak, dan hati anak berbalik kepada bapa. Dan kita akan melihat betapa pentingnya hal ini terjadi. Klik. Mari kita baca dua ayat yang sudah sangat terkenal dari Maleakhi 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 dengan suara yang lantang. 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini merupakan ayat penutup dalam perjanjian lama. Sebelum Allah diam selama 400 tahun, pesan terakhirnya bukan soal politik, bukan soal ekonomi, bukan soal hukum, bukan juga soal gereja, bukan soal bait Allah. Pesan terakhir Tuhan sebelum diam selama masa transisi perjanjian lama ke perjanjian baru adalah tentang hubungan orang tua dan anak. Hubungan antara bapa dan ibu serta anak. Ketika hati bapa jauh dari anaknya, di sini dikatakan bumi dalam bahaya kehancuran. Dan kata berbalik di sini dalam bahasa Ibrani adalah syuf, yang artinya adalah bertobat. Jadi pemulihan hubungan orang tua dan anak itu bukan sekedar bersifat psikologis, melainkan satu tindakan pertobatan yang Tuhan kehendaki. Dan data menunjukkan, klik di slide berikutnya, bahwa bapa yang tidak berperan, orang tua yang tidak berperan, itu merusak keluarga. 80% pemerkosa yang dilatar belakangi kemarahan berasal dari keluarga tanpa bapa. 14 kali lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. 85% anak dan remaja dengan penyimpangan tingkah laku berasal dari keluarga tanpa bapa. 20 kali lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Keluarga yang tinggal di lingkungan kriminal, lingkungannya tidak kondusif, tapi keluarganya mempunyai peran orang tua yang stabil, dan bapa berperan dalam keluarga tersebut, maka 90% anak dari keluarga tersebut tidak mengalami kenakalan remaja. Jadi sekalipun keluarga Anda di tengah lingkungan yang tidak baik, tapi kalau Anda mendidik anak dengan baik, maka kemungkinannya sangat kecil anak itu akan terpengaruh lingkungan yang tidak baik. Sedemikian pentingnya peran orang tua di dalam keluarga. Anak yang dilahirkan tanpa bapa, kondisi kesejahteraannya lebih buruk. Kehidupan masa depan anak lebih miskin 5 kali lebih banyak. Sering mengalami sakit dan kecelakaan. Sering mengalami tindak kekerasan. Anak yang dilahirkan dalam keluarga tanpa bapa lebih banyak mengalami gangguan perkembangan secara menyeluruh. Baik itu motorik, kognisi, sosial, maupun emosional. Kesimpulannya, kehadiran seorang bapa, kehadiran orang tua bukan sekedar bonus, melainkan benteng perlindungan generasi. Jadi Anda yang adalah orang tua atau orang yang dituakan dalam keluarga memiliki peran yang sangat penting
demi keberlanjutan dan keberlangsungan daripada keluarga di bawah tanggung jawab Anda. Karena itu, mari kita belajar, klik, ada 4 tanggung jawab seorang ayah. 4 tanggung jawab orang tua. Yang pertama, klik, seorang ayah menegakkan otoritas. Artinya seorang bapa harus bisa membangun fondasi moral, nilai-nilai yang dipedomani oleh seluruh anggota keluarga. Dan sebagai prinsip, seorang bapa tidak bisa memimpin apa yang tidak dia taklukkan sendiri dalam dirinya sendiri. Kalau Anda seorang yang tidak disiplin, tidak mungkin Anda bisa mengajarkan kedisiplinan kepada anak Anda. Kalau Anda seorang bapa yang tidak bisa mengatur ekonomi keluarga dengan baik, Anda tidak akan bisa memimpin keluarga Anda menuju kepada kesejahteraan. Otoritas sejati bukan berasal dari suara yang keras, kedengaran galak, Anda sosok yang mengintimidasi, seorang diktator. Bukan seperti itu. Otoritas yang sejati tidak berasal dari hal-hal duniawi seperti itu, ataupun karena jabatan. Kalau Anda sampai harus memakai jabatan untuk memberlakukan otoritas Anda, ada sesuatu yang salah. Kalau sampai Anda harus bilang, aku ini papamu loh, aku ini mamamu loh, artinya ada sesuatu yang salah di dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Karena Anda tidak seharusnya pakai jabatan untuk mengancam anak, untuk mengendalikan anak. Atau ini bisa diterapkan juga di tempat kerja. Kalau Anda seorang pemimpin, Anda tidak punya hubungan yang baik dengan bawahan Anda, dan Anda harus memakai jabatan Anda untuk mengatur anak buah Anda, sesuatu telah salah. Jadi otoritas yang sejati bukan karena Anda punya jabatan, melainkan karena Anda tunduk pada otoritas Tuhan. Maka Anda punya roh kepemimpinan itu. Jadi seorang pemimpinlah seorang yang pertama kali harus tunduk kepada kuasa yang lebih tinggi. Karena jajaran di bawah Anda akan melihat apakah Anda seorang pemimpin yang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Kalau Anda saja seorang pemberontak, ya jangan heran kalau para pengikut Anda akan menjadi pemberontak juga. Karena Anda seorang pemimpin yang suka-suka hati. Otoritas sejati berasal dari kita mengenal misi Allah Bapa dan menjadi bagian dari misi tersebut. Otoritas yang sejati itu berbicara tentang mentransfer otoritas moral, berlandaskan pada otoritas mutlak firman. Firman harus sebagai standar, firman sebagai pedoman, bukan perasaan. Bukan sesuatu yang subjektif, tetapi sesuatu yang absolut, sesuatu yang tertulis. Makanya dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 ditulis, jangan melampaui apa yang tertulis. Karena firman yang tertulis ini otoritasnya lebih tinggi dari segala suara Tuhan yang Anda dengar di luar firman tersebut. Kita harus menjadi orang tua. Otoritas kita ini disertai dengan roh. Karena otoritas tanpa roh melahirkan seorang diktator, seorang tirani. Kita juga harus menjadi orang yang harus terus belajar menaati hati nurani yang murni. Artinya kita punya integritas ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Integritas dalam kesunyian.
Ini sangat penting. Dan kita harus menghindari dan menghadapi tindakan yang tidak bermoral. Berani menegur, berani mengkonfrontir. Jangan jadi orang tua yang diam aja. Anaknya buat salah, diam. Anaknya menyimpang, diam, dibiarkan. Bebas. Anda tahu apa yang terjadi ketika bangsa Israel dibiarkan untuk melakukan apa yang menurut mereka benar. Akhirnya menjadi satu bangsa yang liar. Satu kondisi yang sangat tidak kondusif di sekitar kehidupan mereka. Sebagai orang tua kita harus menjadi teladan. Itulah cara kita menegakkan otoritas. Jadi teladan, lakukan apa yang kita perintahkan. Lakukan apa yang kita ajarkan. Jangan cuman pintar berteori, tapi Anda sendiri tidak mau melakukan. Itu namanya Anda orang Farisi. Teorinya hebat, tapi Anda sendiri tidak sanggup untuk melakukannya. Karena anak melihat jauh lebih banyak daripada yang bagi yang berada di bawah otoritasnya. Anda dipilih sebagai pemimpin, Anda dipilih sebagai orang tua untuk memberi manfaat. Pertanyaan saya, manfaat apa yang sudah Anda berikan bagi keluarga Anda, bagi anak-anak Anda, bagi generasi penerus Anda? Sudahkah Anda bermanfaat di dalam kehidupan Anda sebagai orang tua? Dan ini tadi sudah saya singgung yang bagian terakhir. Kita juga harus menjadi orang tua yang bisa menegakkan disiplin atas otoritas tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Saya mau tambahkan tanpa perlu ancam-mengancam. Tidak perlu. Sesuatu telah salah kalau Anda harus pakai jabatan Anda untuk memerintahkan orang melakukan apa yang Anda suruh. Sebagai contoh dalam gambar ini, mungkin Anda bisa menebaknya. Siapa dia? Namanya Eli. Imam Eli. Imam besar yang gagal mendidik anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Eli tahu kebejatan anak-anaknya, tapi Eli tidak pernah memarahi mereka. Dibiarkan saja. Eli melayani Tuhan di bait Allah, tetapi tidak pernah hadir sebagai bapa di rumahnya sendiri. Hasilnya apa? Fatal. Keluarganya menjadi pecundang. Pelajarannya bagi Anda dan saya, Anda boleh punya pelayanan yang besar, Anda boleh menjadi orang yang terkenal di seluruh penjuru dunia, tetapi pelayanan yang besar tidak bisa menggantikan ketidakhadiran di rumah tangga Anda. Anda tetap harus menjadi orang tua yang hadir. Haleluya. Anda kok tegang sekali dengar firman pagi hari ini? Lapar atau tersinggung atau introspeksi? Haleluya. Klik di slide berikutnya. Ini bukan daftar yang komprehensif, bukan daftar yang lengkap. Tetapi anak-anak yang punya pergumulan dalam keluarga yang bapaknya tidak berfungsi, yang orang tuanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, khususnya dalam hal menegakkan otoritas. Ini gejala-gejalanya. Sekali lagi, ini mungkin bukan daftar yang lengkap, tetapi ini menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam keluarga kita. Kalau anak-anak kita menunjukkan gejala ini. Mereka yang susah tunduk kepada aturan. Kerjanya melanggar aturan. Aturan kan dibuat manusia. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Nah, itu sesuatu telah salah dalam hal otoritas dalam keluarga Anda. Saya tidak suka dimintai pertanggungjawaban. Saya tidak memiliki keyakinan yang jelas yang memandu keputusan saya.
Karena itu dampingi anak-anak Anda, khususnya dalam hal mengambil keputusan yang besar, keputusan yang penting. Jangan terserah deh. Kita nggak bisa sebagai orang tua bilang terserah deh. Anak-anak kita membutuhkan kita, barangkali tidak terucap, tidak terungkap, tapi mereka tetap membutuhkan kehadiran orang tua. Saya berjuang, saya bergumul untuk mendengarkan dan mematuhi hati nurani saya. Saya tidak suka memiliki tanggung jawab. Saya tidak dapat menerapkan kepuasan yang tertunda dengan mudah. Saya harus mendapatkan semuanya sekarang juga. Nah, itu sesuatu telah salah kalau Anda maunya semuanya saat ini juga. Klik. Saya sukar berada di bawah otoritas, sukar diatur. Ada aturan, pengennya melanggar, pengennya menjadi pengecualian dari aturan itu. Nah, itu sudah roh pemberontak namanya. Nah, ini yang perlu ditegakkan, dimulai dari dalam keluarga. Bagaimana orang tua mendidik anak. Kalau orang tuanya sendiri suka-suka mereka, hidup sesuka hati mereka. Aturan bodo amat lah. Cuman dia ini yang bikin aturan. Siapa sih dia? Ya, jangan heran anak-anak Anda akan menjadi orang-orang yang susah untuk tunduk pada otoritas, termasuk otoritas Anda sendiri. Dan Anda akan sulit untuk mengelaknya. Anda akan sulit untuk menegakkan otoritas dalam keluarga Anda kalau Anda sendiri bukan seorang yang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi daripada Anda. Saya sulit menghormati atasan, ini bahaya, saudara. Kalau Anda di tempat kerja yang sangat bersifat hierarki, Anda akan kena masalah. Ada satu staf saya, dia mau pindah ke divisi lain. Tapi dia punya cara sendiri. Dia langsung masukkan permohonan ke divisi yang lain, masih dalam satu perusahaan. Dia masukkan ke sana, dia wawancara, dia diterima. Divisi ini kasih tahu saya dong sebagai atasannya, Pak, staf Bapak nih diterima di divisi saya. Loh, kok saya nggak tahu? Saya tanya bawahan saya yang atasan dia langsung. Saya atasan tidak langsung. Saya tanya, Bapak tahu nggak? Staf Bapak ada yang minta kerjaan mau pindah ke divisi lain. Wah, saya juga nggak tahu, Pak. Katanya gitu. Saya kasih tahulah ke divisi yang sudah menerima anak ini nih. Saya kasih tahu, Pak, di divisi kami nggak ada yang tahu, Pak, kalau anak ini mau pindah. Tahu apa dia bilang? Apa? Kalau gitu saya juga nggak berani terima, Pak. Akhirnya anak ini, singkat cerita, karena perusahaan di mana saya bekerja sangat hierarki, anak ini tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri. Kenapa? Dia sudah melangkahi atasan. Ada aturannya. Dalam suatu organisasi itu ada aturannya. Anda tidak bisa karena Anda merasa Anda orang penting, Anda anak raja. Raja di atas segala raja lagi. Pencipta alam semesta. Kemudian Anda melompati semua otoritas yang ada di dunia ini. Mohon maaf, dunia ini tidak bekerja dengan sistem seperti yang Anda pikirkan, yang Anda inginkan. Di setiap organisasi Anda harus belajar untuk menundukkan diri pada otoritas, sehebat apapun Anda, siapapun Anda. Haleluya. Ini gejala yang lain. Saya ingin melakukan sesuatu dengan cara saya sendiri. Ya, bikin aja organisasi Anda, supaya Anda bisa melakukan dan mengaturnya sesuai dengan kemauan Anda. Tapi selama Anda masih hidup di organisasi orang lain, ya tunduklah pada aturan dan tata cara di dalam organisasi tersebut. Termasuk dalam keluarga. Khususnya dalam keluarga. Ini khotbah tentang keluarga.
Karena bulan Juni adalah bulan keluarga di GBI. Saya bergumul untuk menerima atau menerapkan disiplin. Saya tidak tahu bagaimana menggunakan atau menerapkan otoritas dengan cara yang benar. Kalau Anda menerapkan otoritas bentak-bentak, marah-marah, kemudian orang nurut karena Anda marah, karena takut pada kegalakan Anda, ya itu mah sifatnya jangka pendek. Jangka sangat pendek. Pada saat itu dia akan nurut pada Anda. Tapi lain kali dia akan cari cara untuk memberontak kepada Anda, untuk ngerjain Anda, bikin Anda kesel. Kan sifat manusia seperti itu kan. Cari cara dengan cara yang lebih cantik ngerjain atasan. Itu sudah sifat dasar manusia. Saya tidak tahu cara yang sehat dalam memimpin orang lain. Ya ini, belajar. Belajar. Makanya kita sebagai orang tua itu sangat penting bagaimana kita mendidik anak kita. Karena suatu hari anak-anak kita akan mendidik anak-anak mereka. Dan yang mereka paling ingat adalah cara mereka dididik. Saya bergumul untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena otoritas tidak pernah ditegakkan dalam keluarga. Semuanya abu-abu. Akhirnya tidak tahu mana yang hitam, mana yang putih. Ini bagian yang pertama. Waktu terus berjalan. Klik. Tanggung jawab yang kedua. Seorang bapa memberikan identitas. Nah ini penting. Seorang bapa harus bisa menjawab pertanyaan. Aku ini siapa? Siapa anak Anda? Setiap anak lahir dengan pertanyaan, siapa aku? Aku berarti bagi siapa? Seorang bapa adalah orang pertama yang dipercayakan Allah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Anda harus bisa menjawab pertanyaan anak Anda. Aku ini dilahirkan untuk apa? Kenapa papa dan mama menginginkan aku lahir di muka bumi ini? Anda harus menjawabnya dan menjawabnya dengan benar. Karena itu penting bagi seorang bapak untuk yang pertama, meneguhkan firman Tuhan tentang identitas. Jangan sembarangan. Untuk bisa meneguhkan identitas anak kita sesuai kebenaran firman Tuhan, Anda sendiri harus mengerti firman Tuhan. Jangan firman yang ditujukan kepada orang Farisi Anda pakai untuk memberikan perintah kepada anak-anak Anda. Karena anak Anda bukan orang Farisi, kecuali Anda mau anak-anak Anda jadi orang Farisi, silahkan. Makanya kalau baca firman itu dibaca dulu atasnya. Kalau ada satu perintah dibaca dulu atasnya. Siapa audiensnya? Siapa yang Yesus lagi berbicara kepada siapa? Ketika Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, bukan yang melakukan mujizat dan lain sebagainya. Siapa tuh? Yesus ngomong sama siapa? Yesus tidak berbicara kepada orang percaya loh. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Saduki yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Makanya dia bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Audiensnya siapa? Jadi jangan asal comot, oh ini kedengarannya, ini Yesus yang ngomong. Hanya karena Yesus yang ngomong bukan berarti berlaku bagi orang percaya. Dan Anda harus ingat, Yesus hidup di muka bumi masih zaman hukum Taurat. Karena dia belum mati dan belum bangkit. Jadi tidak semua perkataan Yesus ditujukan kepada orang percaya perjanjian baru. Karena itu bicara soal identitas. Itu sangat penting. Jangan-jangan Anda bilang ke anak Anda, oh hai kamu keturunan ular beludak.
Anda sedang menyebut Anda sendiri ular beludak karena anak Anda adalah keturunan Anda. Loh, ayat itu bukan ditujukan ke orang percaya. Jangan sembarangan pakai ayat untuk menentukan identitas anak-anak kita. Haleluya. Sembarangan aja pakai ayat. Makanya ngertiin ayat. Anda dan saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya, Anda adalah imamat yang rajani. Bangsa yang terpilih. Umat yang istimewa. Haleluya. Enak aja keturunan ular beludak. Anda sedang meremehkan dan menyepelekan darah Yesus yang dia tumpahkan 2000 tahun yang lalu. Jangan sembarangan, saudara, untuk menyebut identitas orang. Nanti baca ayat-ayat ini ya. Ini berbicara tentang identitas orang percaya. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 1, Kolose 2, 9, 10, Kolose 3, 3, Galatia 4, 7, dan seterusnya. Supaya apa? Menghindari kebingungan identitas. Ada beberapa kebingungan identitas dalam keluarga. Ada identitas yang dipaksakan oleh orang tua. Ini orang tua yang suka memaksakan mimpinya kepada anak. Dulu nggak kesampaian. Anak jadi pelampiasan. Dulu Anda tidak lulus sarjana. Anda paksa anak Anda jadi doktor. Harus S3. Kata anak Anda, sudah S3, Pak, Ma, sudah. SD, SMP, SMA, udah S3. Jangan suka paksakan identitas pada anak kita. Mimpi-mimpi kita. Bahkan yang tidak tercapai sekalipun. Identitas yang dipaksakan oleh lingkungan. Jangan biarkan dunia mendefinisikan anak Anda, memberikan label kepada anak Anda. Identitas yang dipaksakan oleh teman sebaya. Ketika anak Anda berusaha mencari penerimaan atau validasi di tempat yang salah. Karena itu Anda harus bisa meneguhkan identitas anak Anda. Di rumah. Itu tempat yang pertama dan utama. Kasih tahu mereka bahwa engkau adalah anak yang dikasihi. Kalau orang lain menolak engkau, kamu bisa setiap saat pulang ke rumah dan mendapatkan perkataan, aku mengasihi kamu. Tanpa syarat. Rumah harus jadi tempat seperti itu, di mana kasih tanpa syarat itu ada. Tugas kita sebagai orang tua melindungi anak dari panah iblis. Sebagai contoh, dalam gambar yang pertama, Yakub dan Yusuf. Barangkali caranya Yakub kurang tepat. Tapi Yakub adalah orang tua yang peka, orang tua yang sensitif. Karena dia mampu melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Yusuf. Dan berbeda dengan kebanyakan orang tua hari ini, Yakub mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Banyak orang tua hari ini kalau anaknya salah ditegur. Kalau anaknya lakukan sesuatu yang benar, diam. Kalau Yakub enggak. Dia tahu ini anak yang istimewa. Dia ungkapkan itu. Bahwa ayah bangga kepada kamu. Kamu spesial di mata ayah. Berapa banyak orang tua yang mau ngomong seperti itu karena gengsinya besar. Atau kita orang timur ini, adat orang timur diajarkan dari kita kecil, dari turun-temurun nenek moyang kita ini. Kau harus meminimalkan pujian. Supaya anak tidak besar kepala. Supaya mereka tidak menjadi nyaman dalam hidupnya. Salah. Harus lebih banyak teguran daripada pujian. Prinsip dari mana?
Itu prinsip Anda sendiri, mungkin adat istiadat turun-temurun dari sononya. Dalam setiap satu teguran harus ada 10 pujian. Itu prinsipnya. Kan perpuluhan. 1/10. Jangan dibalik. 10 teguran, 1 pujian. Tenggelam pujiannya di tengah teguran. Nggak usah Anda nunggu dikritik 10 kali. Dikritik 2 kali aja Anda sudah marah, udah ngambek. Apalagi nunggu 10 kali dikritik. Keluar gereja. Pindah pelayanan. Sayangnya nggak bisa pindah keluarga gitu kan. Kalau bisa sih pindah keluarga pasti. Dan karena identitas dari ayahnya terungkapkan kepada Yusuf, dalam keadaan apapun juga, seburuk apapun juga situasi dan kondisi kehidupan Yusuf, dibuang, dijual, difitnah, dipenjara, dia tetap berpegang teguh pada identitas itu. Bahkan saat moralnya diuji oleh Tante Potifar, dia mampu berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Itu kalau bukan hasil didikan orang tua yang baik, nggak mungkin Yusuf bisa ngomong seperti itu. Jadi dimulai dari keluarga. Identitas yang tertanam oleh orang tua tidak mudah dicuri oleh dunia. Tapi kalau di rumah Anda sudah kata-katain anak Anda secara negatif, ya sudah. Itu pun akan terpatri dalam kehidupan mereka. Jadi kita harus waspada. Simpson, contoh yang kedua. Karunianya luar biasa. Dahsyat nggak Simpson? Dahsyat banget. Tapi tidak ada catatan di dalam Alkitab tentang peneguhan identitas oleh ayahnya maupun ibunya. Tidak pernah. Barangkali Simpson Anda bisa bayangkan seorang laki-laki rambutnya panjang, tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur. Anak Anda deh, cowok, rambutnya panjang, ke sekolah. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti anak Anda akan dibully habis. Simpson barangkali mengalami hal serupa. Dia mungkin dibully juga oleh lingkungannya. Dan orang tuanya di rumah tidak pernah sekalipun meneguhkan siapa dia. Untuk apa dia lahir. Untuk apa dia ada di dunia ini. Akibatnya apa? Simpson terus-menerus dia cari validasi dari perempuan-perempuan asing yang jatuh cinta kepada dia. Berulang kali Simpson jatuh ke dalam hubungan yang merusak. Kenapa? Karena dia tidak tahu persis siapa dia. Apa yang harus dia lakukan? Karena itu pelajarannya bagi kita, anak yang tidak diberi identitas oleh orang tuanya akan mencari jati dirinya dari sumber yang tidak seharusnya. Karena itu rumah tangga dan keluarga harus menjadi sumber identitas yang benar. Klik secara cepat kita lihat gejala-gejala pengabaian pemberian identitas oleh ayah atau ibu. Saya tidak tahu saya milik siapa. Roh yatim piatu. Saya tidak tahu arti penting saya yang unik. Saya dihantui oleh rasa tidak aman. Saya menemukan identitas saya dalam pekerjaan atau kinerja saya. Saya tidak tahu siapa saya. Saya memiliki kebingungan identitas. Saya harus menyembunyikan jati diri saya yang sebenarnya
dan mengadopsi identitas lain yang akan diterima. Terkadang saya menjadi agresif dan defensif. Saya tidak yakin dengan pilihan yang harus diambil. Saya tidak memiliki seperangkat nilai jelas yang saya anut dan pedomani. Saya tidak memiliki belahan jiwa yang dekat dalam hidup saya. Saya tidak memiliki tujuan atau panggilan hidup yang jelas. Ini krisis identitas. Klik. Yang ketiga, seorang ayah menyediakan rasa aman. Apa yang dirasakan oleh anak-anak Anda ketika dekat dengan Anda? Apakah mereka merasa nyaman dan aman, atau mereka jaga jarak dengan Anda? Kalau Anda jaga jarak dengan orang tua Anda, sesuatu telah salah. Ada satu hal yang seringkali kontra dengan pemikiran kita orang tua. Saya melihat anak saya, itu kadang-kadang dia orang yang emosional. Moodnya suka berubah-ubah. Ya, ini saya ngomong apa adanya. Ya. Saya melihat, awalnya saya melihat dari sisi negatif. Tapi kemudian saya perhatikan kalau di luar itu dia baik. Pada orang lain, pada orang asing, dia baik banget. Dan dia suka menolong, ya, dia compassionate. Apa ya, compassionate itu suka berbelas kasihan. Saya lihat itu di dalam dirinya. Saya pikir-pikir kenapa kalau di rumah dia itu suka marah, berani bentak-bentak sama orang tua. Kadang-kadang ya, nggak selalu ya. Tapi saya melihat dari satu sisi ada positifnya. Dia berani mengungkapkan perasaannya di rumah. Karena rumah adalah tempat yang aman bagi dia untuk mengungkapkan perasaannya. Dia merasa tidak dihakimi. Dimarahi sesekali kalau saya lagi moodnya jelek, dia marah-marah. Oh, kena hantam juga dia. Tapi kalau saya lagi waras nih, saya justru melihat sisi positif. Dia marah-marah di rumah. Karena dia merasa rumah itu aman. Keluarganya itu aman. Oh, papanya itu kalau diomelin malah bisa ketawa-ketawa. Malah bisa bercandain dia. Jadi anak yang suka marah-marah di rumah jangan selalu dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Perhatikan juga dia di luar. Kalau di luar dia baik, di dalam rumah dia merasa aman, dia merasa nyaman untuk menjadi dirinya sendiri. Tapi tetap harus kita kelola, harus kita arahkan, kita didik dengan sebaik-baiknya. Itu tentu tugas orang tua. Tapi tidak semua kemarahan, tidak semua mood yang jelek di rumah itu sesuatu yang buruk. Mereka merasa aman di rumah. Ciptakan rumah tangga yang aman bagi anak-anak Anda untuk bisa mengungkapkan apapun kepada Anda tanpa dihakimi, tanpa dinilai, tapi hanya didengarkan. Anda mungkin tidak punya solusi, tapi Anda punya telinga untuk mendengarkan. Itu pun sudah cukup bagi anak-anak Anda. Rasa aman adalah kebutuhan dasar jiwa manusia. Tempat yang aman, anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Tapi ketika rumah terasa berbahaya, karena itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita harus menciptakan lingkungan yang penuh kasih. Dengan adanya relasi yang hangat. Kestabilan emosional, orang tua yang tenang di tengah badai. Kalau Anda sebagai orang tua panik, masa Anda mau pengen anak-anak tenang. Nggak mungkin lah, Anda sendiri panik. Pasti anak Anda ikut panik. Komunikasi, atmosfer yang mengizinkan diskusi terbuka. Jangan seperti forum-forum umum yang kita lihat di medsos, kalau tidak setuju, walk out.
Keluarga kita adalah tempat kita menyelesaikan ketidaksepakatan kita. Kesampingkan ego kita, komunikasi dengan baik. Dan tentu kita harus menciptakan keamanan fisik, perlindungan nyata dari kekerasan dalam rumah tangga. Karena ketiadaan rasa aman itu alasan utama pernikahan yang buruk, alasan utama kepemimpinan yang buruk, alasan utama ketidakpuasan pribadi, alasan utama mengapa seseorang tidak pernah selesai masalahnya. Karena ada rasa tidak aman. Sebagai contoh, Daud dan Absalom. Daud ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kelemahannya ada pada keluarga. Salah satu tragedi keluarga dalam Alkitab. Ini hubungan antara Daud dan Absalom. Absalom punya luka kepada ayahnya. Kenapa? Karena Tamar diperkosa oleh Amnon. Dan Daud, sekalipun dia marah, dia tidak lakukan apa-apa. Dia tidak pernah mendisiplinkan Amnon. Tidak pernah. Dia marah, cuman marah gitu doang. Marahnya disimpan diri sendiri. 2 tahun berlalu, Absalom masih baik loh. 2 tahun dia kasih kesempatan untuk ayahnya bertindak atas Amnon. Daud tidak lakukan apa-apa. Akhirnya apa? Ini kecenderungan manusia ya. Dia ambil tindakan itu sendiri. Dia bunuh Amnon. Dia lari. Dia kabur. Kabur aja dulu katanya kan. 2 tahun dia kabur. Dengan harapan Daud merindukan Absalom. Tapi Daud gak pernah kangen sama anaknya yang ini. Gak pernah. Sampai akhirnya Absalom yang berinisiatif mendekat kepada ayahnya lagi. Dia balik ke Yerusalem. Bahkan dia bilang kepada salah satu orangnya Daud, "Aku rela dihukum mati asal bisa ketemu Daud." Dia ngomong begitu. Bayangkan seorang anak mau ketemu papanya sesulit itu. Akhirnya apa? Tidak ada cara lain untuk menarik perhatian papanya. Absalom memberontak dan hampir meruntuhkan kerajaan Israel. Bukan karena Absalom jahat, tetapi karena dia merasa tidak aman di dalam kasih seorang ayah. Pelajarannya, anak yang tidak mendapatkan rasa aman dari orang tuanya akan mencari rasa aman itu dari kekuasaan, dari pemberontakan, dan dari manipulasi. Itu yang terjadi dalam kehidupan Absalom. Klik. Bagaimana kita mengidentifikasi gejala-gejalanya? Ini beberapa orang yang merasa tidak aman dalam kehidupannya. Saya tidak yakin apakah orang-orang benar-benar menerima dan mencintai saya. Saya mungkin tidak pantas mendapatkan apapun. Saya tidak pernah bisa mendapatkan cukup perhatian. Makanya caper terus. Saya berjuang untuk mengidentifikasi perasaan terdalam saya yang sebenarnya. Saya berjuang untuk mengelola emosi saya. Saya mencoba untuk mendapatkan rasa hormat dan rasa cinta. Saya diganggu oleh rasa malu dan takut yang besar. Saya memiliki pendekatan negatif terhadap sebagian besar hal dalam hidup ini. Selalu pesimis, selalu sinis. Saya tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain secara emosional. Saya terkadang merasa terancam secara emosional oleh orang lain. Klik yang terakhir, secara singkat, seorang ayah memvalidasi dan meneguhkan potensi. Seorang ayah harus berani berkata kepada anak-anaknya, "Kamu bisa, kamu berarti, kamu punya tujuan." Karena setiap anak adalah karunia dari Allah. Seorang bapa adalah orang yang pertama dipilih oleh Tuhan
untuk mengidentifikasi potensi itu dan memunculkan karunia itu. Sehingga anak merasa penting dan berani berbangga, "Pa, lihat aku, Pa. Mah, lihat aku, Mah. Lihat apa yang aku capai." Meneguhkan anak sesuai dengan karunia dan talentanya, meneguhkan identitas gender, ini penting. Jangan anak Anda tanya, "Aku ini laki-laki atau perempuan?" Nggak tahu ya, terserah kamu. Anda bisa ketawa, tapi ya di negara lain selain Indonesia, itu sesuatu yang membingungkan. Dan perlu peneguhan dari orang tua. Barnabas dan Markus. Markus pernah gagal. Tapi Barnabas secara jeli melihat potensi di balik kegagalan Markus. Kalau Paulus sih gampang aja, mungkin dia orang yang terlalu sibuk. Dia langsung hakimi Markus, nggak bisa. Dia emang nggak bisa pelayanan, dia tidak layak melayani. Tapi Barnabas punya perspektif yang lain. Dia bilang sama Paulus, "Biar aku bina dulu anak ini sebelum kau binasakan." Ya kan? Kalau tidak bisa dibina, baru dibinasakan. Begitu kan? Barnabas rela berpisah dari Paulus demi membawa Markus dan terus melatih Markus. Sampai pada akhirnya Markus menulis Injil Markus yang Anda miliki dalam Alkitab. Dan Paulus akhirnya pun mengakui bahwa pelayanan Markus sangat berguna bagi dia. Paulus pun kita harus belajar. Dia seorang yang rendah hati karena dia bisa berubah pikiran. Coba Anda sekali menghakimi, tetap menghakimi. Sekali negatif, tetap negatif. Bukan Anda di sini, nggak ada di Mount Hermon, nggak ada. Ya, ini Anda yang di tengah Pak Samudra Pasifik sana, saudara. Kalau kita kan sekali negatif sama orang, terus capnya negatif sampai nanti ketemu di kuburan, katanya. Paulus enggak loh. Dia cap seseorang negatif untuk saat itu saja. Ketika orang itu berubah, Paulus pun berubah. Belajar dari seorang yang keras seperti Paulus pun, dia berani secara rendah hati mengakui bahwa dia dulu salah menilai Markus. Satu orang yang bersedia meneguhkan potensi seseorang yang dianggap gagal dapat mengubah sejarah. Ini pelajarannya. Dan yang terakhir, Ishak dan Esau. Ishak, ini contoh keluarga yang tidak baik. Makanya kalau ada pilih kasih dalam keluarga Anda, tinggal tunggu waktu keluarga Anda hancur dan terpecah belah. Saya tidak sedang mengutuki, tapi itulah fakta kehidupan. Ishak pilih kasih terhadap Esau. Bukan karena potensinya, tapi karena Esau suka kasih makan yang bapaknya suka. Dia seorang pemburu. Dia kasih makan bapaknya yang enak-enak. Makanya disayang oleh Ishak. Tanpa Ishak menyadari bahwa Yakublah yang dipilih oleh Tuhan. Sudah ditetapkan oleh Tuhan dari awal. Cuman Ishak aja nggak sensitif. Ribka dia pilih kasih terhadap Yakub. Akhirnya apa? Kedua anak ini, Esau dan Yakub, bertumbuh tanpa peneguhan yang tepat dari orang tuanya. Yang satu dimanja, yang satu diabaikan. Hasilnya apa? Keluarga ini penuh dengan penipuan, kepahitan, dan keretakan. Ini yang terjadi dalam keluarga yang pilih kasih. Pelajarannya, validasi yang salah sasaran sama berbahayanya dengan tidak ada validasi. Kalau yang tadi baik tentang anak Anda. Kalau yang ini Anda pilih kasih, tapi pilih kasihnya salah. Yang sudah jelas-jelas dipilih Tuhan, Anda justru tidak kasih. Orang tua dipanggil untuk melihat anak apa adanya mereka. Bukan sebagai perpanjangan ambisi orang tuanya.
Haleluya. Klik, ini slide terakhir. Gejala-gejala pengabaian pemberian peneguhan potensi. Saya tidak tahu apa nilai saya yang sebenarnya. Saya memandang pujian dengan curiga. Kalau ada orang yang muji, lu mau apa? Kayak ada sesuatu yang harus kita beri. Saya tidak merasa punya kontribusi apapun. Saya selalu merasa tidak aman. Saya selalu mempertanyakan diri sendiri. Saya mencoba untuk membuat orang lain terkesan sepanjang waktu. Saya berjuang melawan ketidakdewasaan. Saya tidak mempercayai seseorang yang memberi saya pujian. Sangat sulit bagi saya untuk mengenali bakat talenta saya. Saya tidak merasa didukung. Saya tidak tahu apa saya memiliki yang diperlukan. Saya tidak yakin apakah saya akan pernah memenuhi harapan. Klik, kesimpulan. Kepada para orang tua, kita tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna. Kita dipanggil untuk berbalik, bertobat. Tujuannya apa? Menegakkan otoritas, memberi identitas yang benar, menyediakan rasa aman, memvalidasi, dan meneguhkan potensi tanpa pilih kasih. Yang kedua, kepada para anak yang terluka, orang tua kita mungkin tidak hadir. Atau hadir namun menyakiti. Ini lebih sakit lagi, saudara. Hadir tapi untuk menyakiti. Saya berharap Anda tidak punya orang tua yang demikian. Ada bapa yang tidak pernah absen. Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan kepada gereja, gereja berperan mengingatkan, memulihkan, dan mendampingi.